Halo pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hasta di obrolan Coffee Talk Kebangsaan. Saat ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, Mas Airlangga dari UPN Veteran Jakarta, Mbak Nur Farah dari UPN Veteran Jakarta, Mas Syahroni dari UNES, dan Mbak Arista dari Untidar. Obrolan kali ini kita akan membahas tentang sosok inspiratif yang bisa menjadi teladan bagi kita, para ASN, yaitu Pak Ignatius Jonan. Beliau adalah mantan Dirut PT KAI, Menteri Perhubungan, dan Menteri ESDM. Oke, kita mulai. Menurut Mbak Arifta, bagaimana sih sosok Pak Jonan ini? Iya, berbicara tentang Pak Junan, ada optimisme yang luar biasa menurut saya ya. Ada satu quote beliau yang sangat menyentuh. Usahakan lakukan satu kebaikan setiap hari, maka dalam satu tahun akan terjadi perubahan yang banyak sekali. Saya rasa ini pula lah yang dilakukan oleh Pak Junan. Seperti ketika beliau menjabat sebagai dirut di KAI, banyak sekali perubahan yang beliau lakukan demi kepuasan masyarakat. Sekarang ini naik kereta sangat nyaman, tidak perlu lagi berebut kursi. Dulu sampai ada yang naik-naik di atas gerbong, sekarang sudah tidak lagi. Dan masih banyak lagi upaya yang sudah beliau lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau mengutamakan kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima. Kemudian, ketika beliau menjabat sebagai Menteri ESDM, untuk menjaga akuntabilitas, beliau melakukan pemangkasan perizinan yang tumpang tindih menjadi pelayanan terpadu, sehingga bisa memberantas pungli dan gratifikasi. Ini menunjukkan adanya nilai akuntabel dari keteladanan beliau. Begitu, Mas Hasta. Baik, terima kasih Mbak Arifta. Nah, Mbak Nur Farah, bagaimana menurut pendapat Mbak tentang Pak Jonan? Baik. Kalau menurut saya, sosok Ignatius Jonan ini merupakan sosok yang kompeten. Dalam masa kepemimpinannya di PT KAI, perilaku kompeten yang nampak dalam sosok Ignatius Jonan ini tercermin dari sosoknya yang memiliki kemampuan untuk terus belajar dan kemampuan untuk melakukan perubahan dalam menjawab tantangan tentunya. Hal tersebut terbukti dengan kemampuan yang berhasil mengubah citra PT KAI yang buruk menjadi jauh lebih baik dengan langkah-langkah beraninya yang melakukan perbaikan secara menyeluruh dan mendasar dalam rangka memecahkan permasalahan pelik perkereta apian Indonesia yang menjadi tantangan bagi siapapun yang menjadi puncak kepemimpinan di dalamnya. Perilaku kompetennya juga menurut saya terlihat dari kemampuannya yang membawa energi baru dalam membentuk nilai serta perilaku yang baru dalam organisasi dan melakukan tugas dengan kualitas terbaik sehingga membawanya menjadi sosok pengubah wajah perkereta apian Indonesia. Menurut saya seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mbak Nur Farah. Sekarang Mas Roni, bagaimana menurut Mas Pak Jonan? Ya, menurut saya, Pak Ignatius Jonan merupakan sosok yang loyal. Hal itu beliau tunjukkan dari dedikasi dan komitmen beliau dalam mewujudkan wahana daya pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Padahal, di saat beliau menjabat, kemampuan SDM PT KAI menjadi tantangan utamanya. Kalau menurut Mas Hasa gimana? Kalau menurut saya, sosok Pak Jonan itu adalah sosok yang adaptif dan memiliki gaya kepemimpinan yang transformasional, yang mampu mengubah wajah perkeretaapian Indonesia sesuai dengan tuntutan zaman di mana saat ini mengarah pada service oriented. Dan hasilnya bisa kita lihat sekarang. Kita bisa menikmati fasilitas kereta api yang lebih manusiawi, nyaman, dan aman. Kalau Mas Airlangga bagaimana menurut Mas? Kalau menurut saya, beliau ini punya nilai harmonis dan kolaboratif ya. Nilai harmonisnya kita bisa lihat ya bagaimana beliau merangkul masyarakat sekitar di rel kereta api supaya tidak misalnya ya melempar kereta api dengan batu ya. Nah, dengan apa caranya? Dengan melakukan CSR, memberikan fasilitas ini ya kesehatan gratis untuk masyarakat di sekitar rel kereta api. Kemudian juga beliau menekankan nilai kolaboratif ya. Yaitu di sini beliau sangat menekankan kerjasama dengan misalnya Pemda-Pemda ya di daerah Jabodetabek untuk mendukung ya transformasi kereta rel listrik menjadi komuter line, kemudian pengembangan komuter line sehingga sekarang sudah sampai ke Cikarang ya di Bekasi dan juga menciptakan yang namanya moda transportasi massal yang terintegrasi. Jadi komuter line ini terintegrasi dengan MRT, LRT, Transjakarta hingga kereta bandara. Ini luar biasa sekali Pak Ignatius Jonan ini. Oke, terima kasih Mas Airlangga. Dari obrolan kita hari ini, kita sepakat kalau Pak Ignatius Jonan merupakan
sosok inspiratif ya, yang memiliki nilai berakhlak yang dapat kita jadikan contoh sebagai ASN yang mampu memberikan pelayanan prima bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas obrolan hari ini, sangat menarik dan inspiratif. Kita jumpa lagi pada obrolan selanjutnya. Ya.